Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Berlian Karlina di YouTube channel saya Berlian Karlina. Nah, kali ini teman-teman saya mau share satu materi yaitu tentang perencanaan keuangan gitu ya, baik bagi personal atau bagi pribadi ataupun bagi pelaku bisnis atau bagi UMKM gitu ya. Nah, ada beberapa yang harus kalian lakukan agar kalian itu mempunyai keuangan atau perencanaan keuangan yang ideal. Nah, apa saja yang saya berikan, kalian harus tonton ya video ini sampai habis. Tips yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Ini hukumnya wajib kalian lakukan ya. Jadi yang masih dicampur nih antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, mau tidak mau kalian harus pisahkan mulai dari sekarang. Nah, kenapa sih ini penting memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis gitu ya? Agar kita bisa tahu gitu, sebenarnya bisnis yang kita lakukan ini selama ini mendapatkan keuntungan nggak sih gitu ya? Atau ada teman-teman yang merasa bahwa bisnisnya itu selama ini kayaknya barangnya banyak banget deh lakunya gitu ya. Kuantitinya banyak banget, saya ngirim barang tuh banyak gitu. Tapi saat saya lihat ke keuangannya kok kayaknya keuntungannya nggak banyak ya gitu ya. Banyak nih yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Atau bisa jadi juga kayaknya bisnis saya ini baik-baik aja, walaupun nggak banyak ya kejual tapi ketutup kok biaya-biayanya, atau merasa ada yang seperti itu. Nah, ini kan hanya bayangan gitu ya, menurut mereka tuh laku atau menurut mereka tuh baik-baik saja gitu ya. Tapi ternyata kita nggak tahu detail datanya tuh seberapa besar gitu keuntungan atau kerugian yang didapat gitu ya. Karena bisa jadi salah satu penyebabnya kita masih menyampurkan nih antara pribadi dan bisnis gitu. Jadi masih tercampur nih antara sumber dari pemasukan bisnis dan pemasukan pribadi, atau pengeluaran bisnis dan pengeluaran pribadi. Nah, ini harus kalian perbaiki, harus kalian lakukan pemisahan gitu ya. Jangan sampai pemasukannya dari bisnis tetapi kalian gunakan untuk pengeluaran pribadi gitu. Nah, ini jadi nggak kelihatan gitu seberapa beruntungnya, seberapa besarnya keuntungan dari bisnis yang kalian lakukan gitu. Kemudian yang kedua yang juga sangat penting, yaitu kalian harus merencanakan perencanaan keuangan baik bagi bisnis ataupun bagi personal atau bagi pribadi gitu ya. Kenapa bagi bisnis ini perencanaan keuangan sangat penting? Karena kita bisa tahu nih, menganggarkan kira-kira di bulan depan ini bisnis saya ini memerlukan berapa sih pengeluarannya gitu ya. Katakan nih, misalkan bulan depan kalian mau rilis 2 produk, dalam mengeluarkan produk itu dibutuhkan biaya-biaya pembuatan produk tersebut, bahan yang diperlukan, kemudian ada juga biaya karyawan yang harus dibayar dalam proses pembuatan produk tersebut. Nah, kalian alokasikan nih berapa sih modal yang dibutuhkan untuk membuat 2 produk yang tadi gitu. Nah, kalau kalian sudah alokasikan, kalian harus pikirkan juga bagaimana nanti saya menjualnya, apa butuh promosi atau tidak. Jika butuh promosi, kalian harus anggarkan promosi apakah endorse atau misalkan FBS gitu ya. Banyak sekali tipe-tipe promosi yang bisa kalian ambil. Nah, kalian harus alokasikan seberapa besar atau seberapa mampu kalian bisa mengalokasikan kepada promosi gitu. Nah, setelah kalian lakukan nih perhitungan dari modal yang harus kalian keluarkan, kemudian biaya promosi yang akan kalian keluarkan juga. Nah, yang selanjutnya kalian bisa nih merencanakan atau melakukan targeting atau targeting seberapa besar sih kuantiti produk yang akan terjual gitu loh. Jika produknya ini adalah style seperti ini, kemudian saya melakukan promosi kepada endorse B misalkan, atau melakukan FB ads gitu ya. Nah, kalian harus menetapkan targetnya, minimal nih saya harus terjual 50 pieces nih. Kalau saya udah melakukan promosi alokasinya segini, berarti targetnya 50 pieces terjual paling tidak gitu. Nah, dari targeting itu kita juga bisa mengetahui, kemungkinan pendapatan yang akan saya dapat sekian, dengan kemungkinan pengeluaran yang saya keluarkan untuk biaya produksi dan biaya promosi gitu. Jadi kita sudah mempunyai rencana untuk periode selanjutnya. Kemudian perencanaan untuk keuangan pribadi nih, ini juga penting.
bagaimana kita bisa merencanakan keuangan pribadi kita. Nah, ini bisa kita tuliskan dari pengeluaran yang setiap bulannya kita lakukan. Misalkan nih, dalam 1 bulan ini saya tidak bisa nih tanpa mengeluarkan pengeluaran ini. Misalkan ada kebutuhan makan atau ada kebutuhan dapur gitu yang harus kalian keluarkan setiap bulannya. Nah, kalian harus alokasikan berapa sih kebutuhan makan kita tuh setiap bulannya. Kalau yang berkeluarga mungkin bisa dihitung dengan keluarganya, berapa kebutuhan makan untuk satu keluarga dalam 1 bulan gitu. Untuk yang masih single mungkin bisa dialokasikan juga berapa sih kebutuhan makan untuk saya pribadi gitu, apakah masak atau jajan gitu ya. Nah, kalian harus alokasikan nih. Kemudian ada juga kebutuhan dasar lain, yaitu misalkan paying bills gitu ya. Ada biaya listrik, ada biaya air, kemudian ada biaya internet gitu ya, misalkan yang harus kalian bayarkan setiap bulannya. Nah, kalian harus alokasikan nih, ada berapa sih biayanya gitu. Kemungkinan mungkin ada biaya-biaya lain nih bagi yang sudah berumah tangga atau yang mempunyai anak. Ada pembayaran SPP setiap bulannya gitu ya, SPP anak-anak sekolah gitu. Nah, kalian harus anggarkan nih berapa sih SPP anak-anak, atau mungkin ada gaji ART setiap bulannya. Nah, kalian harus tuliskan nih berapa banyak sih yang harus saya keluarkan tiap bulannya. Misalkan setelah kalian total misalkan mendapatkan dalam 1 bulan ini yang harus saya keluarkan misalkan 10 juta nih ke pengeluaran wajibnya. Ini sudah termasuk dengan biaya-biaya hiburan, misalkan ada jajan di luar atau ada jalan-jalan di luar gitu ya, jalan-jalan bersama keluarga, ini udah masuk. Nah, totalnya ini 10 juta gitu. Nah, dengan sudah diketahui total pengeluarannya setiap bulannya adalah sebesar 10 juta, nah kalian tahu nih kan penerimaannya setiap bulan misalkan katakan 15 juta gitu. Berarti kan ada sisa 5 juta yang bisa kalian alokasikan untuk dana-dana lain gitu loh. Yang ketiga ini kalian harus bisa meminimais resiko gitu ya. Minimize resiko ini tidak hanya pada bisnis, tetapi resiko pada personal itu atau pribadi itu juga ada gitu loh. Nah, saya akan bahas nih apa sih yang bisa kita siapkan untuk resiko-resiko yang bisa muncul gitu ya dalam kehidupan bisnis atau kehidupan pribadi kita gitu. Yang pertama nih, saya ke bisnis dulu. Tadi kita sudah menetapkan target gitu ya, jika promosinya adalah sebesar sekian, kemudian kita mempunyai target terjualnya 50 pieces paling tidak. Tapi ternyata pada kenyataannya yang terjual itu hanya 20 pieces gitu. Artinya harapan kita nih tidak terjadi gitu, tidak sesuai gitu. Nah, kalian harus menyiapkan skenario jika target tersebut tidak tercapai. Nah, skenario ini banyak skenario yang bisa kita lakukan. Misalkan nih, saya akan melakukan promosi lagi deh jika targetnya tidak sesuai. Tambah lagi promosinya, ditambahin alokasi buat promosi. Biar yang 20 pieces ini terjualnya bisa meningkat gitu sampai dengan 50 pieces. Atau mungkin strategi yang lain. Saya akan ngeluarin produk baru lagi deh dengan harapan produk yang lama ini keangkat dengan adanya produk yang baru gitu. Nanti harapannya juga 50 pieces ini bisa terjual gitu. Kemudian mungkin yang ketiga, saya tunggu aja deh sampai 50 pieces ini terjual, saya menunggu bola saja gitu. Saya tidak akan melakukan apa-apa. Ya itu tidak masalah, itu kan merupakan bagian dari skenario gitu loh. Jadi saat sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita sudah mempersiapkan resiko skenario tersebut gitu. Nah, ini untuk bisnis. Kemudian bagaimana untuk personal? Apakah juga ada resiko yang harus dihadapi? Pasti ada resikonya. Karena future is uncertain gitu ya. Nggak ada yang pasti di dunia, di masa depan itu semua adalah serba dengan ketidakpastian. Nah, dengan mempersiapkan kemungkinan resiko yang terjadi di kehidupan pribadi, kita tuh jadi lebih siap gitu. Contohnya apa sih? Contohnya sekarang ini kita lagi menghadapi pandemi ya. Siapa sih yang menyangka kita akan menghadapi situasi seperti sekarang? Saya yakin tidak ada yang menyangka kita akan menghadapi segala kegiatan kita di luar itu sangat diperhitungkan gitu ya, karena bisa membahayakan mungkin bagi orang-orang yang tidak mempunyai imunitas yang cukup bagus gitu, sehingga kita ditarik ke dalam untuk membatasi kegiatan di luar, sehingga juga berdampak kepada ekonomi. Tidak sedikit dari kita mungkin yang mengalami penurunan pendapatan gitu ya karena terjadinya pandemi ini. Nah, ini kan skenario yang harus dipersiapkan, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan ternyata terjadi loh gitu. Nah,
dengan adanya kondisi yang seperti sekarang, mungkin banyak dari teman-teman yang kaget gitu ya. Wah, gimana nih, keuangannya terganggu gitu ya. Atau bahkan mungkin ada yang saya sudah mempersiapkan dana nih untuk kemungkinan yang sekarang sedang terjadi. Nah, apa sih yang bisa kita siapkan gitu loh? Kenapa ada yang siap dan kenapa ada yang malah kaget gitu. Nah, yang siap ini dia sudah mempersiapkan beberapa dana darurat, pos-pos dana darurat tadi gitu. Di mana didapat mempersiapkan dana darurat? Ya tadi kan masih ada sisa 5 juta ya dari pengeluaran yang kita harus keluarkan setiap bulannya. Nah, 5 juta ini kita bisa lakukan alokasi ke dalam pos-pos dana darurat. Berapa sih idealnya dana darurat yang harus kita siapkan? Idealnya itu adalah 6 kali pengeluaran dalam setiap bulannya. Kalau tadi simulasinya adalah 10 juta per bulan. Artinya kalau 6 kali pengeluaran per bulan, maka dana darurat yang harus disiapkan 6 kali 10 juta, yaitu 60 juta. Nah, dari 5 juta ini kita tabung nih sampai terkumpul 60 juta untuk alokasi dana darurat. Nah, jika sudah terkumpul 60 juta, maka bagaimana dengan sisa tadi yang 5 juta per bulan? Apakah saya boleh habiskan gitu untuk foya-foya gitu ya? Nah, kalian harus lebih bijaksana lagi ya mengalokasikan dana-dana atau pengeluaran pribadi kalian. 5 juta ini kalian bisa alokasikan kepada tabungan atau investasi gitu. Nah, ini apakah tabungan yang akan kalian gunakan atau sebaliknya investasi yang akan kalian lakukan itu bergantung dari profil resiko masing-masing individu. Kalau profil resikonya rendah, mungkin bisa mengalokasikan dananya ini bentuk deposito biasa aja gitu. Nah, tapi kalau mempunyai profil resikonya moderate gitu, gimana sih saya mau investasi, taruh di mana nih, tapi aku masih takut-takut nih untuk mau invest gitu ya. Mungkin salah satunya mungkin obligasi gitu ya, mungkin yang paling tepat. Tapi ada juga loh individu yang mempunyai profil resikonya tinggi. Nah, jenis-jenis profil resiko yang tinggi ini mungkin saham adalah yang paling cocok bagi mereka. Karena kita tahu bahwa saham ini sangat volatile, sangat berubahnya tuh sangat cepat gitu. Tapi kemungkinan return yang didapat lebih tinggi dari deposito ataupun obligasi tadi gitu. Jadi untuk investasi ini bergantung dari profil resiko masing-masing individu. Kita tidak bisa paksakan atau kita sesuaikan dengan orang lain gitu, karena kita mempunyai porsinya masing-masing dan mempunyai preferensinya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan antar satu individu dengan individu yang lain gitu. Jadi untuk rencana keuangan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian mempunyai pertanyaan seputar keuangan atau seputar bisnis gitu ya, yang mau saya bahas di video selanjutnya, kalian bisa komen ya di bawah sehingga saya bisa jadikan materi untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Subscribe, like, dan share video saya agar kalian tetap mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.